Kejatuhan Pangeran Andrew. Pengungkapan baru, dokumen yang mengejutkan dan keterasingan yang pasti dari Raja Charles III. Selama beberapa dekade, Pangeran Andrew dianggap sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan Inggris yang paling istimewa dan terlindungi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, citra publiknya telah memburuk secara dramatis dan apa yang terjadi sekarang dapat menjadi pukulan terakhir bagi reputasinya. Pernyataan resmi baru-baru ini dari Charles III telah menandai titik balik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern monarki Inggris. Raja menyatakan keprihatinannya yang mendalam tentang tuduhan terhadap saudaranya, Pangeran Andrew, dan menegaskan bahwa Istana Buckingham akan sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan polisi apapun. Pengumuman ini bukan sekadar isyarat institusional. Bagi banyak pengamat kerajaan, ini berarti bahwa pangeran tersebut telah terisolasi di dalam keluarganya sendiri. Pada awal tahun 2016, Istana Buckingham mengeluarkan pernyataan yang mengguncang Inggris Raya. Pernyataan itu menyatakan bahwa Raja telah menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang tuduhan mengenai perilaku adik laki-lakinya. Lebih lanjut, pernyataan tersebut memperjelas bahwa jika polisi Inggris memutuskan untuk membuka atau memperluas penyelidikan formal, Istana Kerajaan akan sepenuhnya bekerja sama dengan pihak berwenang. Kata-katanya dipilih dengan cermat, tetapi pesannya tegas. Monarki tidak akan campur tangan untuk melindungi Pangeran Andrew. Teks tersebut juga menekankan bahwa baik raja maupun ratu tetap bersimpati dan berempati kepada para korban segala bentuk pelecehan. Ungkapan yang tampaknya asal-asalan ini ditafsirkan oleh para analis dan pakar kerajaan sebagai sinyal kuat mengenai sikap institusional istana. Bagi seorang pria yang selama beberapa dekade menikmati perlindungan tersirat dari status kerajaannya, isyarat ini merupakan sebuah perubahan bersejarah. Kontras dengan masa lalu sangat mencolok. Selama bertahun-tahun, Pangeran Andrew memainkan peran penting sebagai perwakilan Inggris dalam misi perdagangan internasional. Sebagai utusan khusus untuk perdagangan dan investasi, ia berkeliling dunia bertemu dengan para pemimpin politik, pengusaha, dan perwakilan keuangan. Kedekatannya dengan kekuasaan memberinya akses istimewa ke lingkaran ekonomi tingkat tinggi. Namun, reputasinya mulai runtuh setelah hubungannya dengan pemodal Amerika Jeffrey Epstein. Persahabatan antara keduanya menimbulkan skandal internasional ketika catatan kriminal Epstein dan keterlibatannya dalam jaringan perdagangan seks terungkap. Sejak saat itu, pertanyaan tentang sejauh mana hubungan tersebut semakin intensif. Seiring waktu, Pangeran Andrew secara bertahap kehilangan peran publiknya. Pertama, ia menarik diri dari tugas-tugas resminya. Kemudian ia melepaskan gelar militernya. Dan akhirnya, ia berhenti secara resmi mewakili kerajaan. Pada tahun 2026, banyak analis percaya bahwa kehidupannya di dalam keluarga kerajaan akan hampir sepenuhnya hancur. Pengumuman raja datang pada saat yang sangat sensitif. Menurut berbagai laporan, otoritas penegak hukum Inggris telah mengevaluasi selama berbulan-bulan kemungkinan untuk meluncurkan penyelidikan formal terkait bukti baru. Meskipun belum ada dakwaan kriminal spesifik yang dikonfirmasi, fakta bahwa polisi sedang memeriksa kasus ini menimbulkan ancaman hukum yang signifikan bagi pangeran. Jika proses hukum dimulai, situasinya bisa menjadi sangat rumit, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk citra internasional monarki. Keputusan Raja Charles III untuk memprioritaskan transparansi dan kerjasama dengan pihak berwenang tampaknya merupakan respons langsung terhadap risiko institusional ini. Bagi raja, melindungi kredibilitas institusi mungkin lebih penting daripada mempertahankan pembelaan yang kuat terhadap saudaranya sendiri. Situasi semakin memburuk setelah dirilisnya jutaan halaman dokumen dan catatan pengadilan terkait kasus Epstein di Amerika Serikat. Berkas-berkas ini berisi email, foto, dan catatan komunikasi yang merinci hubungan si pengusaha dengan tokoh-tokoh berpengaruh di berbagai bidang. Di antara dokumen-dokumen tersebut terdapat pertukaran email yang, menurut laporan, melibatkan Pangeran Andrew. Beberapa pesan ini berasal dari akhir tahun 2010
ketika pangeran tersebut menjabat sebagai perwakilan perdagangan Inggris. Pesan-pesan tersebut menunjukkan bahwa ia berbagi laporan terkait kunjungan resmi ke Asia, termasuk perjalanan ke Singapura, Hong Kong, dan Vietnam. Isi email-email ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan analis politik karena hal itu akan menyeratkan penyampaian informasi terkait kegiatan pemerintah kepada seseorang dengan catatan kriminal yang serius. Meskipun tidak ada konfirmasi bahwa informasi ini dirahasiakan, fakta bahwa pertukaran ini terjadi telah menimbulkan pertanyaan baru tentang sifat hubungan antara keduanya. Dokumen-dokumen tersebut juga mencakup foto-foto yang diambil di properti Epstein di Manhattan, tempat Pangeran Andrew diduga terlihat beberapa kali. Lebih lanjut, disebutkan bahwa pada waktu-waktu tertentu Duke of York berbagi foto keluarga dengan Epstein yang menimbulkan kekhawatiran publik. Di antara mereka yang secara tidak langsung disebutkan dalam dokumen tersebut adalah putri-putrinya, Putri Beatrice dan Eugenia dari York, meskipun tidak ada indikasi bahwa mereka terlibat dalam kesalahan apapun. Elemen lain yang kembali memicu perdebatan adalah hubungan antara Sarah Ferguson, mantan istri pangeran, dan Epstein setelah vonisnya pada tahun 2008. Menurut beberapa dokumen, Ferguson tetap berhubungan dengan pengusaha tersebut selama bertahun-tahun setelahnya, yang kembali memicu kontroversi media. Salah satu aspek paling sensitif dari kasus ini tetaplah kesaksian Virginia Giuffre. Pada tahun 2022, kasus perdata yang diajukan oleh Giuffre di Amerika Serikat diselesaikan di luar pengadilan. Pangeran Andrew membayar kompensasi finansial meskipun kesepakatan tersebut tidak melibatkan pengakuan bersalah. Pangeran juga menyatakan bahwa ia tidak ingat pernah bertemu Giuffre, meskipun ada foto terkenal di mana mereka berdua tampak bersama Ghislaine Maxwell. Keputusan Raja Charles III untuk mengizinkan kerjasama penuh dengan pihak berwenang mencerminkan pergeseran mendalam dalam cara monarki mengelola krisis. Pada generasi sebelumnya, anggota keluarga kerajaan cenderung menutup diri untuk melindungi institusi dan menghindari skandal publik. Namun, pemerintahan Charles III tampaknya lebih menyukai strategi yang berbeda: transparansi, jarak institusional, dan tanggung jawab individu. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas mahkota dalam konteks di mana opini publik menuntut akuntabilitas yang lebih besar. Di luar tuduhan khusus terhadap Pangeran Andrew, investigasi dan publikasi baru-baru ini telah memperluas pemahaman publik tentang cara kerja jaringan Jeffrey Epstein. Bukti baru memberikan gambaran yang lebih detail tentang bagaimana si pemodal diduga memanipulasi dan mengendalikan kaum muda yang rentan selama bertahun-tahun. Menurut berbagai kesaksian dan dokumen yang dirilis, Epstein membangun sistem kekuasaan di mana paksaan psikologis, ketergantungan ekonomi, dan intimidasi memainkan peran sentral. Gambaran yang lebih luas ini juga membantu menjelaskan mengapa banyak korban tidak bisa begitu saja pergi. Bagi pengamat luar, meninggalkan lingkungan itu mungkin tampak seperti keputusan yang mudah. Namun, bagi mereka yang terjebak dalam sistem pengaruh Epstein, melakukannya sangatlah rumit. Seiring dengan terungkapnya bukti-bukti ini, tekanan pada mereka yang memiliki hubungan dengan Epstein meningkat pesat. Di antara mereka, Pangeran Andrew menempati posisi yang sangat sensitif. Pada Februari 2026, situasi berubah secara signifikan ketika kepolisian Thames Valley mengkonfirmasi bahwa mereka sedang mengevaluasi pengaduan resmi yang diajukan oleh organisasi Republikan Inggris, Republik. Kelompok tersebut yang dikenal karena sikap kritisnya terhadap monarki mengajukan pengaduan untuk meminta pertanggungjawaban hukum kepada Duke of York. Menurut dokumen tersebut, Andrew diduga terlibat dalam pelanggaran saat menjabat di pemerintahan dan mungkin telah melanggar undang-undang rahasia resmi Inggris. Poin ini sangat penting. Tidak seperti gugatan perdata yang biasanya diselesaikan melalui kesepakatan finansial, tuntutan pidana dapat memiliki konsekuensi yang jauh lebih serius. Secara teori, pelanggaran yang dituduhkan bahkan dapat berujung pada hukuman penjara seumur hidup.
Organisasi tersebut menyatakan bahwa sang pangeran mungkin telah berbagi informasi sensitif pemerintah Inggris dengan Epstein selama masa jabatannya sebagai utusan khusus untuk perdagangan. Direktur Eksekutif Republik Graham Smith meningkatkan tekanan publik dengan membandingkan situasi Andrew dengan situasi Peter Mandelson, mantan duta besar Inggris untuk Amerika Serikat. Mandelson juga sedang diselidiki polisi karena diduga berbagi informasi sensitif pemerintah dengan Epstein setelah krisis keuangan 2008. Bahkan, Kepolisian Metropolitan London baru-baru ini melakukan penggeledahan di 2 properti yang terkait dengan mantan diplomat tersebut. Smith secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak melihat perbedaan signifikan antara tuduhan terhadap Mandelson dan tuduhan terhadap Pangeran Andrew. Ia berpendapat bahwa kedua pria tersebut dapat membahayakan kepentingan nasional dengan berinteraksi dengan individu yang dituduh melakukan kejahatan seksual serius. Perbandingan ini telah meningkatkan tekanan pada penegak hukum untuk menunjukkan bahwa hukum berlaku sama untuk semua orang, terlepas dari status sosial atau posisi mereka dalam keluarga kerajaan. Sementara itu, kepolisian Thames Valley juga sedang menyelidiki pengaduan terpisah yang diajukan oleh seorang wanita yang mengklaim Epstein mengirimnya ke Inggris pada tahun 2010, khusus untuk bertemu dengan Pangeran Andrew. Jika tuduhan ini terbukti, kasus ini dapat mengambil dimensi yang lebih serius, berpotensi membuka pintu bagi tuduhan perdagangan seks. Para penyelidik sedang menganalisis catatan perjalanan, komunikasi, dan kesaksian untuk menentukan apakah tuduhan tersebut memiliki dasar yang cukup untuk menjamin dakwaan resmi. Departemen Bisnis dan Perdagangan Inggris juga telah mengkonfirmasi kesediaannya untuk sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan. Ini berarti bahwa para penyelidik dapat mengakses dokumen rahasia, komunikasi internal, dan file resmi yang terkait dengan periode ketika Andrew menjabat sebagai perwakilan perdagangan negara tersebut. Lebih lanjut, polisi telah berkonsultasi dengan jaksa penuntut khusus dari Crown Prosecution Service untuk menilai apakah ada dasar hukum yang cukup untuk memulai proses pidana. Langkah ini menunjukkan bahwa penyelidikan telah berkembang melampaui tinjauan pendahuluan sederhana. Seiring berjalannya proses hukum, keluarga kerajaan telah mengambil langkah-langkah luar biasa untuk menjauhkan diri dari skandal tersebut. Menurut sumber yang dekat dengan istana, Raja Charles III memutuskan untuk bertindak cepat untuk melindungi reputasi monarki. Pada awal tahun 2025, Raja mencabut semua gelar kehormatan kerajaan dan komisi militer saudaranya, yang secara efektif mengakhiri peran publiknya dalam institusi tersebut. Meskipun Andrew kemudian mengumumkan bahwa ia akan secara sukarela melepaskan gelarnya, Raja telah membuat keputusan untuk memutuskan semua hubungan resmi antara Duke of York dan kerajaan. Pesan itu jelas. Pangeran tidak lagi mewakili monarki dalam keadaan apapun. Kerusakan institusional mencapai tingkat baru pada Februari 2026 ketika Raja memaksa Andrew untuk meninggalkan Royal Lodge, kediaman dengan 30 kamar yang terletak di dekat Kastil Windsor. Rumah besar itu, yang terletak di lahan seluas hampir 40 hektar di dalam Windsor Great Park, telah menjadi tempat peristirahatan pribadi sang pangeran selama bertahun-tahun, tempat di mana ia dapat menjauh dari sorotan publik. Raja telah mengumumkan keputusannya untuk mengusirnya pada Oktober 2025, tetapi Andrew mencoba untuk menolak, berharap untuk menegosiasikan agar ia tetap tinggal. Pada akhirnya, Charles III tetap teguh dan sang Duke terpaksa pergi. Rumah barunya adalah Wood Farm Cottage, properti yang jauh lebih sederhana di dalam kawasan Sandringham. Kepindahan ini merupakan kontras yang mencolok dengan gaya hidup yang telah ia nikmati selama beberapa dekade. Dampak dari kejatuhan ini bukan hanya simbolis. Tanpa tugas resmi, gelar militer, atau pendapatan dari kegiatan publik, Andrew menghadapi situasi keuangan yang semakin genting. Biaya hukumnya terus meningkat, terutama setelah penyelesaian jutaan dolar yang ia capai dengan Virginia Giuffre untuk menyelesaikan gugatan perdata di Amerika Serikat. Selain itu, pengawal keamanannya telah dikurangi, beberapa stafnya diberhentikan, dan aksesnya ke dana yang terkait dengan keluarga kerajaan dibatasi.
Mereka yang mengenalnya mengatakan bahwa sang pangeran sangat terpengaruh oleh situasi tersebut dan perasaan telah dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Pukulan emosional semakin intensif pada Februari 2016 ketika Pangeran William dan Putri Catherine akhirnya angkat bicara mengenai skandal tersebut. Dalam pernyataan yang dirilis oleh Istana Kensington, pasangan tersebut menyatakan keprihatinan mendalam mereka tentang pengungkapan yang sedang berlangsung dan menegaskan kembali bahwa pikiran mereka bersama para korban. Meskipun pesan tersebut tidak secara langsung menyebut Andrew, interpretasinya langsung. Calon raja dan ratu secara terbuka berpihak pada para korban, bukan pada Duke of York. Pernyataan tersebut menandai pergeseran generasi dalam monarki Inggris. Menurut analis kerajaan, Willem Alexander memilih untuk memprioritaskan kredibilitas moral lembaga tersebut daripada loyalitas keluarga. Waktu perilisannya juga signifikan. Pernyataan tersebut dirilis saat Willem Alexander sedang melakukan kunjungan resmi ke Arab Saudi, menunjukkan bahwa masalah ini tidak akan diabaikan atau disembunyikan oleh keluarga kerajaan. Skandal yang melibatkan pemodal Amerika. Jeffrey Epstein telah menjadi salah satu kontroversi paling menghancurkan bagi elit politik, ekonomi, dan sosial dunia selama bertahun-tahun. Namun, pada April 2025, kisah ini mengambil giliran yang lebih menyakitkan dan dramatis. Virginia Giuffre, salah satu penuduh Epstein dan Pangeran Andrew yang paling terlihat dan gigih, meninggal karena bunuh diri. Berita tersebut sangat mengguncang komunitas penyintas pelecehan seksual dan kembali memicu kemarahan publik terhadap semua orang yang terhubung dengan lingkaran Epstein. Bagi banyak pengamat, kematiannya bukan hanya tragedi pribadi, tetapi juga simbol brutal dari dampak emosional yang dialami oleh mereka yang menantang orang-orang berkuasa dalam upaya mereka untuk menegakkan keadilan. Selama bertahun-tahun, Giuffre dianggap sebagai salah satu suara yang paling kredibel dan gigih dalam mengecam jaringan perdagangan seks yang mengelilingi Epstein. Perjuangan hukum dan medianya membantu membuka penyelidikan, menginspirasi korban lain untuk berbicara, dan membawa ke permukaan peran tokoh-tokoh berpengaruh yang memiliki hubungan dengan pemodal yang telah dihukum tersebut. Anggota keluarga kerajaan Inggris itu selalu membantah tuduhan tersebut secara tegas, namun pada tahun 2022, ia mencapai penyelesaian di luar pengadilan dengan Giuffre dalam gugatan perdata yang diajukan di Amerika Serikat. Penyelesaian tersebut mencakup sejumlah uang yang jumlahnya tidak pernah diungkapkan secara resmi, meskipun berbagai perkiraan menempatkannya dalam puluhan juta dolar. Pangeran Andrew tidak pernah mengakui tanggung jawab atau mengakui tuduhan tersebut. Pada saat itu, penyelesaian tersebut ditafsirkan oleh banyak analis sebagai strategi untuk menghindari persidangan publik yang akan membuat keluarga kerajaan Inggris berada di bawah pengawasan ketat. Setelah kematian Giuffre, penyelesaian tersebut kembali menjadi subjek kritik keras. Organisasi hak-hak korban menunjukkan bahwa penyelesaian finansial tersebut jauh dari mewakili keadilan, dipandang oleh banyak orang sebagai upaya untuk membungkam kasus tersebut dan mencegah detail yang tidak menyenangkan terungkap di pengadilan. Hilangnya Giuffre juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan komunitas hukum, karena kesaksiannya dianggap sebagai salah satu yang terkuat melawan Pangeran Andrew. Beberapa ahli hukum khawatir bahwa ketidakhadirannya akan mempersulit proses hukum di masa mendatang. Namun, para peneliti menunjukkan bahwa dokumen pengadilan, kesaksian sebelumnya, dan bukti lain yang dikumpulkan selama bertahun-tahun mungkin cukup untuk terus memeriksa peran pangeran dalam kasus Epstein. Bagi para penyintas pelecehan seksual yang mengikuti kasus ini selama bertahun-tahun, kematian Giuffre merupakan konfirmasi yang menyakitkan atas kenyataan yang jarang diakui. Mencari keadilan terhadap orang-orang berpengaruh dapat menimbulkan dampak emosional yang menghancurkan. Giuffre telah menghabiskan sebagian besar kehidupan dewasanya secara terbuka menghidupkan kembali trauma yang dideritanya selama masa remajanya. Ia muncul di pengadilan, berpartisipasi dalam wawancara, mengecam tekanan, dan secara konsisten membela kisahnya dari kampanye fitnah. Sementara itu, Pangeran Andrew, meskipun kehilangan gelar militer kehormatannya dan menarik diri dari kehidupan publik,
terus hidup dalam lingkungan yang terlindungi dari keluarga kerajaan Inggris. Ketidaksetaraan keadaan ini memicu kemarahan publik setelah kematian Geoffrey. Banyak kritikus berpendapat bahwa meskipun ia menanggung trauma selama beberapa dekade, sang pangeran terus menikmati kehidupan yang relatif nyaman. Dampak skandal tersebut tidak hanya terbatas pada Pangeran Andrew sendiri. Kontroversi ini juga secara langsung memengaruhi reputasi monarki Inggris, terutama selama pemerintahan Raja Charles III. Pada Februari 2016, selama kunjungan resmi ke kota Lancaster di barat laut Inggris, Raja menghadapi situasi canggung yang mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan publik. Meskipun sebagian besar hadirin berpartisipasi dalam penyambutan tradisional keluarga kerajaan dengan tepuk tangan dan mengibarkan bendera, sebuah suara dari hadirin melanggar protokol dengan pertanyaan langsung. Seruan tersebut memecah suasana seremonial acara dan menyoroti meningkatnya kelelahan di antara beberapa anggota masyarakat dengan apa yang mereka anggap sebagai penanganan skandal yang tidak memadai oleh monarki. Itu bukan insiden yang terisolasi. Beberapa hari sebelumnya, Raja telah menghadapi pertanyaan serupa selama penampilan publik lainnya. Sebuah tanda bahwa masalah ini telah menjadi bayangan konstan atas keluarga kerajaan. Kontroversi ini juga telah memberikan energi baru bagi gerakan-gerakan yang mengadvokasi penghapusan monarki di Inggris Raya. Organisasi-organisasi Republikan memanfaatkan kemarahan publik untuk mengintensifkan kampanye mereka melawan institusi tersebut. Salah satunya, Republik mengumumkan niatnya untuk melakukan penuntutan pribadi terhadap Pangeran Andrew jika polisi tidak mengajukan tuntutan resmi. Kelompok ini berpendapat bahwa status kerajaan seharusnya tidak memberikan perlindungan dari potensi kejahatan serius. Menurut jajak pendapat baru-baru ini yang dikutip oleh para aktivis, mayoritas warga Inggris percaya bahwa pangeran harus menghadapi tuntutan resmi jika bukti mendukungnya. Meskipun penghapusan monarki tetap menjadi posisi minoritas di negara tersebut, kasus ini telah secara signifikan merusak kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Bagi beberapa analis politik, skandal ini telah menunjukkan kesulitan yang dihadapi keluarga kerajaan dalam mengatur diri sendiri ketika salah satu anggotanya terlibat dalam kontroversi serius. Masalah Pangeran Andrew tidak muncul begitu saja. Karier publiknya selama beberapa dekade telah ditandai oleh kontroversi dan keputusan yang dipertanyakan. Antara tahun 2001 dan 2011, ia menjabat sebagai perwakilan khusus Inggris untuk perdagangan dan investasi, sebuah posisi yang memungkinkannya menjalin kontak dengan para pebisnis berpengaruh di seluruh dunia. Persahabatan antara keduanya memicu kritik yang semakin meningkat. Pada tahun 2011, Andrew akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan perdagangan setelah tekanan media dan politik atas hubungannya dengan pengusaha tersebut. Namun, bahkan setelah mengundurkan diri, ia terus menjalin kontak dengan Epstein. Salah satu episode yang paling dikritik terjadi pada tahun 2010 ketika ia mengundang pengusaha tersebut untuk mengunjungi istana Buckingham tak lama setelah dibebaskan dari penjara. Epstein juga menghadiri acara-acara sosial yang berkaitan dengan keluarga kerajaan, termasuk perayaan ulang tahun Putri Beatrice. Titik balik terjadi pada November 2019, ketika Pangeran Andrew memberikan wawancara televisi kepada BBC dalam upaya untuk memperbaiki citranya. Hasilnya dianggap sebagai bencana hubungan masyarakat. Selama wawancara, sang pangeran memberikan penjelasan yang menurut banyak pemirsa aneh atau tidak meyakinkan. Di antaranya, ia mengklaim bahwa ia tidak mungkin melakukan tindakan yang dituduhkan karena pada saat itu ia menderita kondisi medis yang mencegahnya berkeringat. Ia juga menegaskan bahwa pada malam Geoffrey mengklaim telah diserang. Ia sedang makan malam di restoran Pizza Express di Woking. Jauh dari meyakinkan publik, pernyataan tersebut memicu ejekan luas dan pengawasan media yang intens. Beberapa hari setelah siaran, Andrew mengumumkan pengunduran dirinya dari tugas-tugas kerajaan resmi. Pada awal tahun 2026, kehidupan Pangeran Andrew sangat berbeda dari sebelumnya ketika ia menjadi salah satu anggota monarki yang paling terlihat. Saat ini ia tinggal di Wood Farm Cottage di perkebunan Sandringham
jauh berbeda dari kemewahan yang menjadi ciri khas kediamannya sebelumnya di Royal Lodge. Penampilannya di depan publik hampir tidak ada. Ia hanya terlihat beberapa kali di acara keluarga seperti pemakaman atau perayaan pribadi. Orang-orang terdekatnya mengatakan bahwa ia hidup dalam keadaan semakin terisolasi, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membaca, berjalan-jalan di sekitar pekarangan, dan menjaga kontak dengan lingkaran pertemanan yang semakin menyempit. Putri-putrinya, Putri Beatrice dan Eugenie, tetap berhubungan dengannya, meskipun mereka menjaga jarak tertentu di depan umum untuk menghindari kontroversi yang memengaruhi keluarga mereka sendiri. Sarah Ferguson, mantan istri pangeran, juga telah menunjukkan dukungan secara pribadi, meskipun ia telah mengurangi kehadirannya di media secara signifikan. Sementara itu, penyelidikan polisi terus berlanjut. Pihak berwenang harus menentukan apakah bukti yang ada cukup untuk mengajukan tuntutan resmi. Jika polisi memutuskan untuk tidak melakukannya, kelompok Republik telah menegaskan kembali niatnya untuk melakukan penuntutan pribadi yang masih dapat membawa kasus ini ke pengadilan. Bagi seorang pria yang menikmati hak istimewa luar biasa selama beberapa dekade, kontras dengan situasinya saat ini sangat mencolok. Ia telah kehilangan gelar kehormatannya, peran publiknya dalam monarki, sebagian besar reputasinya, dan dukungan institusional yang pernah melindunginya. Pertanyaan yang kini mendominasi perdebatan publik adalah apakah keruntuhan sosial ini juga akan mengakibatkan konsekuensi kriminal. Hasilnya akan bergantung pada keputusan pengadilan dalam beberapa bulan mendatang. Namun yang jelas, skandal Epstein terus membayangi keluarga kerajaan Inggris dan Pangeran Andrew. Dan setelah kematian Virginia Giuffre, bayangan itu semakin gelap.